Yesus. Inilah pujian kami bagimu. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan. Kembali dari awal kita naikkan pujian nih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, amin, menghadap Tuhan, ya Tuhan, dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Kami ada Tuhan semua karena kebaikan. Dari awal kita naikkan pujian ini, yang wanita saja, yang pria berdoa, haleluya. Katakan saat pagi, yang wanita saja. Ku datang lagi, Amin. Kami datang menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. kami memuji-Mu. Memuji Tuhan Yang wanita berdoa, yang pria nyanyikan saat pagi. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari
Sama-sama kita katakan sembah Dia. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Sembah Dia, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku. Angkat tanganmu saudaraku, angkat kedua tanganmu. Ku sembah, ku sembah Kau Allah Maha. Lawat gerejamu pagi ini Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu. Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku. Lebih lagi saudaraku, mari katakan sembah. Ku sembah, ku sembah Kau. Yes. Allah Maha Haleluya, haleluya. Tinggikan Allah Maha Engkau Tinggi. Allah yang kami tinggikan. Ku serahkan Kami serahkan hidup kami jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Jemaat saja katakan dengan iman, dengan lembut. Amin, amin. Amin. Amin Tuhan, amin, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ku sembah Kau, ku sembah. Oh Tuhan, ya Bapa. Yes Lord, kami sembah Kau, kami tinggikan Kau. Oh, ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Amin. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu. Tuhan, yes, haleluya. Oh, sembah Dia. Amin. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu saudaraku, angkat suaramu saudaraku, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Lebih lagi
Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja. Hati kami bernyanyi, hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak kami sembah pagi ini Tuhan, layak disembah. Kau raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Segenap kami Tuhan menyembah-Mu, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, layak disembah. Oh, layak disembah. Kau raja segala raja. Hati kami, hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Yang besar, yang ajaib, siapa Bapak Ibu? Tuhanku. Selamanya Engkau kami sembah Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami akan lebih lagi Tuhan bersorak-sorai di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang berkemenangan bersama saya katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Mari kita menaikkan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Masih kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sekalian ya Raja. Oh, Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud
dan mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertata Kau Tuhan Raja. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu, saudaraku, lebih lagi. Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia Raja, Dia yang berkuasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertata Kau Tuhan Raja. Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya. Amin. seluruh semesta sujud menyembah. Semangat bagi Tuhan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertata Kau Tuhan Raja. Sekali lagi saudaraku, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Terima kasih. Penolong Yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala setia. perkara, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Tuhan, Raja kami, Kepala Gereja kami. Kami bersyukur siang hari ini kalau kami bisa ada di tempat ini memuji, menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati pemberitaan firman hari ini. Urapi hamba-Mu, sampaikanlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Berbicaralah, kami siap dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan, saudara boleh mengikuti membaca dalam hati. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam
kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semua semakin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bersyukur hari ini kita mungkin belum membaca firman Tuhan dari tadi pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa membaca kembali kebenaran firman Tuhan ini sebagai bekal kita untuk dapat berjalan dalam hidup ini, saudaraku. Dari ayat yang kita baca hari ini, saya akan mengangkat tema, yaitu harta rohani dalam bencana tanah liat. Ya, harta dalam bencana tanah liat. Saudaraku sekalian, sebagai manusia, seringkali hal yang tidak kelihatan, hal yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata seringkali disepelekan, dianggap tidak ada artinya apa-apa, dianggap tidak perlu, tidak berguna, karena tidak dapat ditangkap, tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tidak dapat yaitu ditangkap oleh panca indera, tidak mudah dipahami oleh akal dan pikiran. Bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan? Itulah sebabnya banyak orang sukar untuk mempercayai sesuatu yang tak kelihatan. Sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita, engkau percaya karena engkau melihat aku, tetapi berbahagialah mereka yang walaupun mereka tidak melihat, namun mereka percaya. Mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan, ini sesuatu yang hal penting yang perlu kita harus pahami sebagai orang percaya, saudaraku. Manusia sangat cenderung berjalan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia bisa, yaitu gunakan dalam hidup ini. Manusia seringkali yaitu berjalan menurut apa yang dia bisa lihat dengan kasat mata. Contoh halnya seperti uang. Uang dengan kasat mata kita bisa lihat, dan uang itu bisa digunakan untuk membeli sesuatu karena uang itu nyata. Uang itu bisa dilihat, uang itu bisa dipakai untuk membeli sesuatu. Sebabnya itu, saudaraku sekalian, seringkali kita berusaha mengejar, memburu, mendapatkan uang. Karena kita memang masih tinggal di dunia ini dan kita perlu uang. Ada orang berkata, uang memang tidak akan dibawa mati.
Tetapi jika tidak punya uang, rasanya seperti mau mati. Karena apa? Bisa bingung, stres jika tidak punya uang. Sebab itu saudaraku sekalian, itulah sesuatu yang sangat-sangat bisa dilihat dengan kasat mata. Namun Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar kita menggunakan, yaitu hati kita, pikiran kita, untuk memandang sesuatu yang tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa memandang yang tidak kelihatan? Ini menjadi sesuatu hal, menjadi PR dalam kita. Bagaimana kita bisa memandang sesuatu yang tidak kelihatan? Saudaraku sekalian, bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan? Sebabnya orang tidak terlalu peka untuk mencari sesuatu yang tidak kelihatan. Padahal Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar kita mengarahkan pandangan kita, pikiran kita, hati kita kepada harta yang tidak kelihatan itu. Harta yang tersembunyi namun sangat nyata. Harta yang tidak kelihatan namun sangat nyata dan kekal abadi selamanya. Harta di dunia ini tidak kekal. Harta di dunia ini tidak akan bisa kita bawa. Tetapi harta yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, harta yang tidak kelihatan itu adalah nyata. Bagaimana sesuatu yang tidak kelihatan bisa nyata? Banyak yang tidak kelihatan nyata. Contoh saudaraku sekalian, ketika saudara melihat pohon dan daun-daunan bergoyang, saudara bisa berkata angin kencang. Saudara tidak bisa melihat angin. Bagaimana saudara bisa berkata angin kencang, sementara saudara tidak bisa melihat angin? Ya, karena saudara bisa merasakan angin itu. Ternyata angin itu ada. Nah, sama halnya seperti saat ini juga kita sedang kipas-kipas karena kepanasan. Iya, karena apa saudaraku sekalian? Angin sedang tidak kencang. Nah, akhirnya kita sedang membantu untuk, ya, boleh kipas tapi tetap arahkan pandangan ke depan. Iya. AC kita sedang lagi ada problem sehingga kita boleh kipas-kipas. Ketika kita kipas-kipas, saya mau tanya, rasa enggak sesuatu? Rasa apa? Angin ya, sejuk ya, bisa lihat ya angin itu. Enggak bisa lihat kan? Tapi bisa Ibu rasakan kan? Nah, kira-kira begitu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata bisa kita rasakan. Ternyata benar-benar ada angin, saudaraku. Itu ada. Saya percaya kita di sini semua hampir punya telepon, handphone ya. Bahkan semakin canggih telepon semakin bisa digunakan menjangkau seluruh dunia. Ya. Kenapa bisa kita komunikasi kepada seseorang?
Padahal hanya lewat telepon ada di tangan kita. Kita nggak lihat, dari jarak jauh kita bisa komunikasi, iya kan? Karena apa? Ada sesuatu gelombang, ada sesuatu yang dihubungkan kepada satelit, sehingga dia bisa menghantarkan suara yang langsung kita dengar lewat handphone ke telinga kita, dengan suara yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi kita bisa mendengar, saudaraku sekalian. Itulah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi benar-benar ada. Ya. Saat ini kita sedang diperintahkan untuk pakai masker. Boleh saudara pakai masker. Tapi apa yang saudara takuti? Kenapa kita disuruh pakai masker? Inang, kenapa pakai masker, Inang? Dan pakai tutup kaca. Karena apa? Ada virus. Lihat virusnya? Enggak lihat. Tapi ada kekuatan. Ada kekuatan. Ada virus yang punya kekuatan, yang bisa membunuh orang. Kita nggak lihat, tetapi kita bisa ya dibunuhnya kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati. Sesuatu yang tidak kelihatan itu ada. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa kita harus mengarahkan pandangan kita, hati kita kepada harta yang tidak kelihatan. Harta yang tidak kelihatan itu ternyata itu ada, kekal dan abadi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Siapa yang bisa melihat Tuhan? Ya. Tidak ada orang yang bisa lihat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus roh adanya. Roh adanya. Tapi kita bisa rasakan kehadiran dari Tuhan itu. Dia memang betul-betul ada, nyata. Saya berkali-kali mendoakan orang yang sakit, bahkan orang yang dirasuk, diikat oleh roh jahat. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ya. Lalu orang itu mulai berontah-berontah, saudaraku sekalian. Mulai terjadi manifestasi. Dan mereka lepas, dibebaskan. Karena apa? Karena ada kuasa yang memang betul-betul nyata, tapi tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Ada anak rohani saya, dia juga selalu berkata, banyak guruku tapi bapakku cuma satu. Banyak guruku tapi bapak rohaniku cuma satu. Pak Pendeta Butar-Butar. Dia udah pernah khutbah sekali di sini. Dia berada di Pekanbaru. Pelayanannya daerah Suram, Sukaramai. Ya. Kenapa dia berkata banyak guruku tapi bapak rohaniku cuma satu? Karena pada waktu dia belum mengenal Tuhan, karena dia masih agama seberang. Lalu dia datang ke gereja kita. Saya berdoa, saya melayani dia. Saya doakan dia, ketika saya doakan dia terjadi manifestasi. Dia mulai berputar-putar, saudaraku sekalian, seperti wah ngeri. Seperti ular, dan kadang dia seperti macan, seperti harimau. Dia pegang jimat-jimatnya, saudaraku, sebelum dia
bertobat sebelum kenal Tuhan, dan ketika kita doakan dia, Tuhan bebaskan dia dari ikatan itu. Dia lepaskan, dia muntahkan apa yang pernah dia telan, dan akhirnya dia bebas. Dia melayani Tuhan sekarang. Dia sudah jadi pendeta. Dia undang kami KKR di gerejanya. Sebelum dia undang kami KKR di gerejanya, dia berkata, kalau bapakku bisa bangun gereja sebesar ini, maka anaknya pun pasti bisa bangun gereja sebesar ini. Tapi saya berkata, saya orang Batak Amang. Orang Batak sangat cenderung anaknya lebih hebat dari bapaknya. Kalau bapaknya bisa bangun gereja sebesar ini, anaknya harus 2 kali lebih besar dari ini. Bahkan kalau bisa, jauh lebih besar dari ini. Amin, Abang. Amin. Sementara saat ini masih seperti ini besarnya. Dia bangun sudah dari yang bukan percaya Tuhan dulu, dari suku Kedar. Sekarang dia menjadi pendeta, dan sekarang dia wakil BPD GBI ke Riau, ya, BPD Riau Pekanbaru. Dan kalau kami acara sinode, dia cari kami. Ketika dia lihat kami, langsung dia angkat koper. Kemanapun kami pergi, dia angkat tas. Dalam hati saya, bangga juga saya, iya kan, punya anak rohani yang mengerti. Dia angkat tas kami. Luar biasa, saudaraku sekalian. Karena apa? Dia memiliki kuasa, kekuatan yang tidak kelihatan, yang melepaskan dia dari ikatan itu, saudaraku sekalian. Ada kuasa yang tidak kelihatan, namun nyata. Kenapa banyak orang minta doa? Karena apa? Karena ada kuasa yang walaupun tidak kelihatan, tetapi dia betul-betul nyata ada. Pak Pendeta, doakan Pak. Mari kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita percaya kuasa itu bekerja. Jadi Yesus itu tidak kelihatan, sebab dia roh adanya. Dia berkata, aku pergi kepada Bapa telah menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan memberikan rohku kepadamu. Roh Allah ada di sini. Kita nggak bisa lihat roh Tuhan di sini, nggak bisa kita lihat roh Tuhan, tapi kita sedang dilihatnya, sedang dilihat Tuhan. Siapa yang sedang main-main HP saat dengar khotbah, dilihat juga, saudaraku sekalian. Dilihat. Dan bukan hanya dilihat, tahu hati. Tahu dari kedalaman hati. Siapa yang sedang dengar khotbah ini tapi pikirannya ke rumah, tahu Tuhan. Sebab dia adalah roh yang mampu masuk ke dalaman hati. Dia bukan hanya sekedar maha hadir, tapi dia juga adalah maha tahu, maha segalanya, maha kuasa. Dalam ayat ini dikatakan, saudara sekalian, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab itu jangan sampai Injil itu tertutup bagi kita. Harus kita betul-betul buka hati bagi Tuhan. Iblis berusaha menutup hati kita untuk membuka hati kita kepada firman Allah. Memang saudaraku sekalian, akhir zaman ini banyak orang dengar khotbah, ya main-main. Dengar firman tidak serius. Karena apa? Rasanya enggak nyata. Tapi saudara tahu bahwa firman Allah itu betul-betul hidup dan berkuasa, saudaraku. Selanjutnya saudaraku sekalian, harta yang tidak kelihatan itu kekal, ya, berasal dari Allah. Ayat 7 dikatakan dalam ayat ini, saudaraku sekalian, tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, harta
yang tidak kelihatan itu adalah berasal dari Allah. Sebab itu saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan harta yang tidak kelihatan itu? Apa yang dimaksud dengan harta yang tidak kelihatan itu? Harta yang tidak kelihatan itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah harta kita. Nyanyian kita berkata, harta itu Yesus. Nah, jadi harta itu Yesus. Engkau dapat Yesus, engkau dapat segalanya. Engkau dapat Yesus, engkau dapat rumah dalam kerajaannya. Jadi Yesus adalah harta kita yang abadi, yang kekal. Cari Yesus, saudaraku. Di dunia ini kita nggak kekal, saudaraku. Sedangkan bencana tanah liat itu adalah diri kita yang dibentuk dari tanah liat. Kita dibentuk dari tanah liat. Hati kita ini adalah bencana tanah liat yang dibentuk. Bencana tanah liat itu gampang pecah. Bencana tanah liat itu gampang rapuh. Bencana tanah liat itu tidak kekal, sangat terbatas. Sedangkan harta yang tak terlihat itu adalah Yesus, dia adalah kekal. Tetapi sekalipun hidup kita ini tidak kekal, maka lewat proses kematian akan ada kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Rasul Paulus sering menghadapi tantangan. Dikatakan ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Nah, itu saudaraku sekalian. Jadi harta yang tidak kelihatan itu berasal dari Allah dan kekal selamanya. Selanjutnya, harta yang tidak kelihatan itu menentukan kita, menentukan kemenangan kita, menentukan apa yang akan kita dapatkan nanti. Memang ada dua kekuatan yang tidak kelihatan. Ada dua kekuatan yang tidak kelihatan. Kekuatan dari roh jahat dan kekuatan dari roh Tuhan. Sebelum Daud Tony bertobat, dia memiliki kekuatan yang bukan dari Tuhan. Tapi ketika dia sudah bertobat, dia tinggalkan itu dan dia memiliki kekuatan, yaitu kuasa dari roh Allah. Sebab itu Bapak Ibu saudaraku sekalian, hidup kita ditentukan oleh kekuatan yang tidak kelihatan. Ya. Contoh saudaraku sekalian, ketika Musa mengutus 12 para pengintai memasuki tanah Kanaan, mereka pulang membawa kabar. 10 orang pengintai itu membawa kabar-kabar yang tidak menguatkan. Mereka berkata, kita nggak bisa hadapi mereka. Mereka itu orang-orang kuat. Mereka itu
orang-orang yang perawakannya seperti raksasa. Kalau kita dibanding dengan mereka, kita itu bagai belalang dibanding mereka. Kita nggak bisa menghadapi mereka. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena mereka tidak memandang kepada kekuatan yang tak terbatas dari Tuhan. Tapi Yosua dan Kaleb memberi semangat kepada bangsa itu dan berkata, kita bisa hadapi mereka. Kenapa Yosua dan Kaleb berkata demikian? Karena ia bersandar kepada tangan yang kuat dari Allah yang tidak kelihatan. Kemenangan mereka ditentukan dengan tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Demikian juga dengan Daud melawan Goliat. Ketika pasukan Israel tidak mampu melawan Goliat, tapi Daud tantang dengan nama Tuhan. Meskipun Daud kecil, tapi dia percaya Allah yang disembah adalah Allah yang besar. Ada kekuatan Tuhan yang tak terlihat, yang mampu memberi kemenangan kepada mereka. Sebab itu, saudaraku sekalian, hidup kita ditentukan oleh tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Saya pikir seringkali maut berusaha mengintai kita. Kalau bukan tangan Tuhan yang menyelamatkan kita, kita tidak akan bisa ada di sini sampai saat ini. Ya, saya dengan istri, dengan mertua juga, dengan kakak di sini ada menyaksikan bagaimana ketika kami baru pulang kemarin dari Jakarta, ya kan, kami dengan nantulang kami pada waktu itu mengalami kecelakaan yang sangat-sangat mengerikan. Kami tabrak trotoar, tiba-tiba waktu itu ban pecah dengan kecepatan tinggi, ya kan, dengan kecepatan tinggi. Lalu pada saat itu kami dalam suasana yang sangat-sangat menegangkan, saudaraku. Saudara tahu bagaimana kendaraan tiba-tiba pecah dengan kecepatan tinggi. Supir tidak akan bisa mengendalikan. Gak bisa mengendalikan. Dan saat itu kami sedang menjerit panggil Yesus. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tiba-tiba kami tabrak trotoar. Buah! Saya lihat istri saya pucat. Dia lihat saya juga pucat. Saya lihat nantulang pucat juga. Saya lihat lai saya juga pucat. Kami saling pandang-pandangan dan akhirnya kami saling rangkul-rangkulan dan saling menangis. Kami berkata, kita masih hidup. Kami masih hidup karena ada tangan kuasa Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, sehingga kami tidak kenapa-kenapa. Kalau bukan tangan Tuhan yang menyertai kita, kita tidak akan bisa ada sampai saat ini. Kesaksian dari Ibu Bakara, tenggelam selama berjam-jam, 5 jam, iya kan? Banyak orang korban, banyak meninggal, bahkan pemilik kapal itu pun juga meninggal. Ada orang yang terlalu banyak duitnya dia taruh di puronya, iya kan, dia taruh di sini kan, opung-opung biasa begitu, taruh karena terlalu banyak duitnya, agak berat di bawah air itu dan akhirnya dia tenggelam juga. Saudara tahu apa yang terjadi? Tapi ada tangan Tuhan yang menyertainya sehingga satu orang pun tidak akan hilang tanpa seizin Tuhan. Alkitab berkata sebiji rambut kita pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Ada tangan kuasa Allah yang menyertai. Jadi jangan kita anggap karena kehebatan kita, karena kemampuan kita bisa ada sampai saat ini. Tetapi karena ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dikala itu kami sedang nyanyi-nyanyi main gitar sore-sore hari, ya kan, di rumah, depan rumah ini teras. Kami sedang main gitar. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Sedang nyanyi, sedang main gitar, saudaraku sekalian.
tiba-tiba gerimis dan angin kencang datang. Lalu kami masuk ke rumah. Ketika kami masuk ke rumah, saudaraku sekalian, ternyata ada pohon yang besar. Pohon yang besar, yang tinggi, yang di atas pohon itu sering kali bertengger burung gagak. Kuak, kuak, kuak. Tiba-tiba pohon yang besar itu tumbang ke teras rumah. Dan teras rumah itu ambruk. Kenapa kami masuk ke rumah? Saya percaya ada kekuatan Tuhan yang berkata, hambaku masuk ke rumah. Ke rumah. Kalau kami masih tetap di situ, nyanyi-nyanyi, dan saat itu kami akan ditimpa oleh pohon besar. Buah, habislah kami satu keluarga. Tapi ada tangan kuasa Tuhan yang tak terlihat yang melindungi kami dan berkata, anakku, masuk. Masuk. Saat itu berita itu masuk koran. Berita itu masuk koran, saudaraku sekalian. Pohon besar tumbang. Tapi kami, Tuhan lindungi. Karena ada tangan yang nyata, yang walaupun tidak dapat dilihat dengan kasat mata, melindungi kami. Kita bersyukur hari ini ada tangan kuasa Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Kita bisa ada bukan karena kehebatan kita. Kita bisa beraktivitas bukan karena kehebatan kita. Seringkali maut berusaha mengincar kita. Saat-saat kita melangkah naik kendaraan, seringkali maut mengincar. Beberapa hari yang lalu, saudaraku sekalian, si Kristina terjatuh. Lalu ada telepon, Kristina terjatuh Pak. Dia pingsan. Seorang bapak dan ibu, siapa yang tidak shock, kaget mendengar berita itu? Tidak diberitahu kabar jemaat. Tapi mudah-mudahan waktu itu datang ya. Mungkin dia lihat di status. Langsung kami larikan harus kami angkat, gotong masukkan di mobil. Ini baru berapa minggu? 2 minggu yang lalu. Ini Kristina. Kami larikan ke rumah sakit Elizabeth. Ya kan, rumah sakit Elizabeth Batam Kota. Lalu dokter bilang cek nggak ada apa-apa. Saya bilang puji Tuhan. Coba cek lagi, nggak ada apa-apa. Puji Tuhan. Tapi kuku ada yang harus dicabut 2 Pak. 1 kuku 500.000. Bayangkan, cabut kuku aja 500.000. Cabut kuku 1 500.000. Lalu dia bilang begini, kalau cuma cabut kuku Pak, ya aku bisa atasi karena aku bidan, kata Kristina. Tapi karena sudah parah 1 kuku, izinkan ajalah dicabut 1 katanya. Maka diizinkan 1 kuku yang induknya itu ya, kuku 500.000, bayangkan. Lalu dokter bilang begini, Pak, tolong di sini Bapak tanda tangani penolakan pencabutan 1 kuku. Tanda tangan. Saya bilang sama dia, bisa kau atasi? Bisa Pak. Saya tahu cara merawat. Ya, oke, penolakan pencabutan 1 kuku. Cuman cabut 500.000, bayangkan. 500.000. Kalau sekiranya bisa kita, iya kan, cabut-cabut kuku. Siapa cabut kuku? Siapa yang mau dicabut? Ayo cep 500.000. Ayo 500.000. Mari siapa punya kuku cabut cep. Ini saudara-saudara kalian. 1 kuku cabut cep 500.000. Dokter bilang 1 lagi Pak harus dicabut. Saya bilang anak saya enggak mau Pak. Biar dia yang urus sendiri. Tanda tangan penolakan pencabutan 1 kuku. Kenapa dia bisa berdiri duduk di sini saat ini? Karena ada tangan kuasa Tuhan yang melindungi dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan.
Ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ada tangan kuasa Tuhan yang melindungi kita. Kita bisa ada sampai saat ini. Itu bukan karena hebat kita, saudaraku sekalian. Saudara bisa ada bukan karena saudara pakai masker sehat-sehat. Banyak orang juga pakai masker juga, kena juga. Dokter juga kena, saudaraku sekalian. Karena ada tangan kuasa Tuhan yang melindungi kita. Yang walaupun tidak terlihat, saudaraku sekalian. Kita nggak tahu siapa yang kena. Karena banyak juga OTG. Orang tanpa gejala. Apa namanya? Iya, tanpa gejala. Kita bisa bicara sama dia, tahu-tahu dia udah kena, kita bisa kena. Jadi nggak bisa diprediksi. Yang penting serahkan Tuhan, lindungi aku. Tuhan, aku tahu, aku tidak bisa melihat dengan kasat mata di mana virus itu. Tapi Engkau tahu, Engkau bisa melihat, lindungi aku Tuhan. Ada tangan kuasa Allah yang menyertai kita, saudaraku sekalian. Itulah harta yang tak kelihatan adalah Yesus. Yesus itulah yang menjadi harta kita. Saudara memiliki Yesus, saudara memiliki harta. Seperti kesaksian daripada Ibu Gultom kemarin di sini. Kita sebagai orang percaya jangan kerjanya hanya minta dari Tuhan, minta Tuhan berkati, aku minta. Kita harus belajar juga memberi buat Tuhan. Orang Kristen yang anak-anak itu biasanya minta. Bandingkan kalau kita sudah anak-anak, bandingkan anak-anak dengan dewasa. Anak-anak selalu minta sama orang tua. Mak, minta jajan, mak, minta. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia sudah harus bisa belajar memberi kepada orang tua. Jadi kita jangan kerjanya minta terus sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan tahu apa yang butuh bagi kita. Tuhan tahu apa yang butuh bagi kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tanpa kita minta pun Tuhan tahu. Tujuan kita kepada Tuhan, tujuan kita datang ke gereja ini bukan untuk meminta berkat. Memang Dia sudah berkati kita. Kalau kita sudah temukan Yesus, Dia adalah sumbernya. Dia adalah sumber dari berkat itu, saudaraku sekalian. Selanjutnya, harta yang tidak kelihatan itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan hidup kita. Harta yang ada dalam bencana tanah liat, mana yang lebih berharga? Bencana tanah liat atau harta? Idirum marga. Harta atau bencana tanah liat? Harta itu atau bencananya? Mana yang lebih berharga? Bejana. Siapa yang mengatakan mana yang lebih berharga, harta atau bejana? Ibu ini bilang bejana. Ibu Parawat bilang apa? Bejana. Bejana. Tapi katakan firman Tuhan, bejana tanah liat itu gampang pecah, rapuh, hancur, remuk. Itulah diri kita ini. Yang lebih berharga adalah harta, bukan bejana. Tak ada apa-apanya kita kalau harta itu sudah diambil dari kita. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Yesus dalam diri kita. Tidak ada apa-apanya kita, saudaraku sekalian. Harta yang sangat berharga itulah Yesus. Sedangkan bencana itu adalah hidup kita, hati kita ini. Bencana itu adalah barang murah yang terbuat dari tanah. Kita itu diciptakan dari tanah, lihat. Dari tanah kita diciptakan Tuhan, tanah, dan akan kembali menjadi tanah. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Mau duduk mati dulu mai gabe tanah mai bana. Ya. Tidak ada apa-apanya.
Tapi harta yang ada dalam hidup kita ini, di dalam bejana ini, hati kita ini adalah bejana tanah liat. Kita akan menjadi berharga karena ada Yesus dalam diri kita. Jika tidak ada Yesus dalam diri kita, kita nggak ada apa-apanya. Jika bejana itu sudah pecah, tidak ada lagi artinya selain dibuang. Tapi bejana yang pecah itu pun bisa dibentuk kembali, diubah kembali. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bentuklah aku Tuhan, ubahlah aku Tuhan. Coba refrennya dulu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Namun yang menjadi pertanyaan kita hari ini, siapkah engkau diubah? Siapkah engkau dibentuk? Banyak orang hanya ingin nyanyi, tapi tidak mau diubah. Dia nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Saya pun juga tidak mau berubah, tidak mau berubah. Dia nggak berubah, ya masih tetap dalam hidup lama. Kalau Yesus tidak berubah, dia nggak berubah. Yesus tidak berubah karena dia adalah Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Penyayang. Tapi kita harus mau diubah dari dosa. Kita harus mau dibentuk. Yang sudah rusak dibentuk, dibetulkan. Dibetulkan, saudaraku sekalian. Ketika bejana itu diubah, dibentuk dengan proses, bejana itu dihancurkan lagi, diremukkan lagi, bejana itu direndam lagi, saudaraku sekalian, diinjak-injak. Bejana itu dipukul-pukul, ditekan keras. Makanya dikatakan dalam ayat ini, saudaraku sekalian, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Jika kita mau diubah oleh Tuhan, kita harus siap dibentuk. Kekerasan hati kita itu dihancurkan. Kesombongan kita itu dirembukan. Supaya kita mau diubah, dibentuk menjadi serupa, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudaraku sekalian. Kita harus siap dibentuk bagai bejana. Jangan kita nyanyi, ubahlah aku Tuhan. Maukah engkau diubah? Maukah engkau dibentuk? Proses pembuatan bejana itu, dia harus dihancurkan, dia harus direndam, dia harus dipukul, ditekan, dia harus diputar dalam gilingan, saudaraku sekalian, dan dibentuk. Setelah dibentuk, dibakar, dan setelah dibakar, dibersihkan. Setelah dibersihkan, diwarnai.
Kalau saat ini saudara masih dalam proses pembakaran, rasanya engkau mengalami sakit, seperti banyak orang menjauhkan. Engkau menghadapi tantangan, hinaan dari orang-orang lain. Engkau mendapatkan sindiran dari orang. Engkau seolah-olah bergumul dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, tapi seolah-olah Tuhan seperti tinggalkan engkau. Saat itu engkau sedang diproses. Saat itu engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Engkau sepertinya berkata, Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saat itu engkau sedang diproses. Engkau sedang dibentuk menjadi bejana yang siap dipakai oleh Tuhan. Jangan lari dari proses. Relakan dirimu. Relakan dirimu. Relakan dirimu diproses oleh Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Coba nyanyi lagi. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini bagai bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hidupmu. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Tuluslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Untuk menyenangkan Tuhan, relakan dirimu dibentuk. Serahkan hidup. Ku serahkan hatiku. Ku serahkan hidup. Bentuklah aku, Tuhan. Kalau hati kita sudah retak, hancur, kita enggak mau dibentuk, tidak ada lagi gunanya selain dibuang oleh Tuhan. Dan satu waktu Tuhan akan berkata, aku tidak kenal engkau. Enyah engkau dari hadapanku. Engkau mungkin berkata, Tuhan, dulu aku rajin ke gereja, dulu aku sering kasih persembahan, dulu aku melayani Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enyah daripadaku, aku tidak kenal engkau. Tapi ketika engkau merelakan dirimu dibentuk, engkau bisa dipakai Tuhan lagi untuk kemuliaan hormat bagi namanya. Bencana itu dapat dibentuk ulang kembali. Jika bencana itu sudah rusak, dia bentuk lagi. Dalam Yeremia 18, coba kita lihat. Satu orang bisa baca sebelum kita berdoa. Yeremia 18. Ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Tolong siapa yang sudah menemukan, baca agak kencang sebelum. Ya. Iya. Dia akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Engkau bisa dipakai Tuhan, menjadi alatnya di tangan Tuhan. Yang penting bagi kita, maukah engkau dipakai Tuhan? Maukah engkau dipakai Tuhan menjadi alatnya? Pemakaian Tuhan bagi saudaraku sekalian tidak ditentukan seberapa hebat engkau, tapi seberapa siap engkau
mau dipakai. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan utus dia untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa berkata, Tuhan, aku tidak pintar bicara, Tuhan. Aku tidak pintar bicara. Aku bukan ahli bicara. Tapi Musa mau diutus. Tuhan pakai dia dengan tanda-tanda heran. Bukan seberapa hebat kita dalam berkata-kata, tapi seberapa siap kita mau dipakai oleh Tuhan. Orang yang siap dipakai akan diperlengkapi oleh Tuhan. Miliki harta itu. Jika harta itu ada dalam hatimu, engkau akan memiliki segalanya. Engkau bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Izinkan Roh Kudus berkarya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Katakan lagi, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi dia benar-benar dia nyata
kuasa. Dia tahu hati kita saat ini. Berkarya Roh Dia tahu Kudus pergumulan kita. di sini. Dia tahu beban hidupmu. Berkarya dengan kuasa. Lagi berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkarya Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami. Jamah kami, jamah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jamahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami. Jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Bebaskan rohmu menyembah. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Izinkan hatimu dibentuk. Izinkan hatimu dibentuk. Engkau Allah yang kami, Allah yang mulia.
Bentuklah hati kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Haleluya. Pegang setiap janji-Mu. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah hati kami. Yang nyatakan bagi kami. Yang nyatakan. Perbaharui hidup kami Tuhan. Engkau harta kami yang abadi. Bagi kami. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai setiap kami. Tangan yang dari bawah tinggi dari kerajaan Allah yang melindungi setiap kami. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Jesus. Glory, 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 glory. Bukan karena kuat kakak kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Ada tangan kuasa-Mu menyertai kami. Ajar kami untuk melihat kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Allah. Syarara bataka saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Ku sembah. Mari lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Ku sembah. Angkat penyembahan. Ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Ku Mari katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Saya serahkan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku Selama hidup kami Tuhan, kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu di siang hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Bagi-Mu pujian dan hormat kami Tuhan, siang ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah jemaat Tuhan yang diberkati, baik jasmani maupun
kehidupan kita tetap dipelihara Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan, yaitu persembahan pembangunan kita. Kita lihat pembangunan kita sangat membutuhkan biaya, Bapak Ibu. Ya, kita ke depan nanti memberikan persembahan untuk pembangunan kita. Kita percaya apa yang kita berikan kepada Allah pasti Tuhan memberkati. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Sambil menjalankan persembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita ke depan Bapak Ibu, kita berikan persembahan untuk pembangunan kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap persembahan dan iman percaya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Perlu
Itulah ungkapan dari hati kami yang terdalam di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, supaya kami dapat melakukan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami, pelihara kami bagai biji mata, senantiasa terlindung dan terpelihara oleh tangan kasih setia-Mu yang tak terlihat tapi nyata adanya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau senantiasa melindungi kami, menjagai kami, memelihara setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini, yang mendengarkan firman-Mu. Engkau pelihara kami, Engkau lindungi dan jagai kami selalu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau mampu Tuhan memperbaharui dan membentuk hidup kami bagai bejana yang siap dibentuk ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, membawa berkat yang berlimpah dari Tuhan, sehingga kami pulang dengan berkat yang berlimpah dari Tuhan. Mari kekasih Tuhan sekalian, arahkanlah hatimu, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat ini turun atasmu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Diberkatilah engkau, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Biarlah Tuhan senantiasa mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau saat ini, menjauhkan daripadamu segala kecelakaan, sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Biarlah turun atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, dan damai sejahtera, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memberkati, menyertai, memelihara, menjagai, melindungi kita sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan datang. Maranatha untuk kalian kedua. Dan yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.